manajemen nyeri pada pasien rematik. Izin memperkenalkan diri. Saya Rera Febiana, NIM 092. Saya Farisa Najwa, NIM 091. Saya Nela Rifatin, NIM 099. Saya Nini Chandra Dewi, NIM 081. Saya Melia Franita Eka Irawati, NIM 098. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Boleh kami masuk Ibu? Iya, Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah nggak agak baik. Oh iya, masih nyeri ya Bu kakinya. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Amelia ya Bu, dan di sini teman saya perawat Nindi. Saya Pradita di sini. Boleh Ibu menyebutkan nama dan usianya? Putri Izin mengecek gelang identitasnya ya Ibu. Benar dengan Ibu Putri, usianya 25 tahun. Menurut catatan keperawatan, hari ini Ibu dijadwalkan mendapatkan tindakan kompres yang akan dilakukan di kaki Ibu, karena kemarin Ibu mengeluhkan nyeri di bagian kaki sebelah kanan ya Ibu. Sebelumnya nanti teman saya akan mengompres kaki Ibu dengan menggunakan rebusan jahe ya Ibu. Untuk waktunya sekitar 15 menit sampai 30 menit ya Ibu. Sebelum dimulai, apakah ada yang ditanyakan? Nanti di sini saya akan memberikan edukasi terlebih dahulu, lalu nanti dilanjutkan untuk mengukur skala nyeri yang dirasakan oleh Ibu ya. Apakah Ibu saat ini masih merasakan nyeri pada bagian kakinya? Untuk skala nyerinya kira-kira berapa Ibu? Untuk skala nyeri 1 sampai 3 itu nyeri ringan, dan 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai 9 itu nyeri berat, dan yang ke-10 itu nyeri tidak tertahankan lagi. Kira-kira Ibu Putri merasakan skala nyeri yang angka berapa? Angka 4. Baik, di sini saya mulai ya Ibu. Dimulai dari saya akan menjelaskan Ibu ini diagnosanya yaitu rheumatoid arthritis atau yang sering disebut rematik. Itu adalah suatu penyakit autoimun di mana pada lapisan persendian mengalami peradangan sehingga menyebabkan rasa nyeri, kekakuan, kelemahan, kemerahan, bengkak, dan panas. Lalu nanti di sini kami kan akan memberikan tindakan kompres hangat menggunakan jahe, yaitu sebuah metode pengobatan alternatif yang menggunakan jahe yang dipanaskan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Misalnya pada pasien rematik, jahe mengandung komponen aktif enzim yang dapat mengurangi nyeri yang dirasakan oleh Ibu Putri. Nanti untuk manfaat kompresnya itu ada untuk meredakan nyeri, untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi peradangan pada persendian. Dan ada hal yang harus dipahami yaitu yang pertama itu memilih jahe yang segar dan menjaga kebersihannya. Yang kedua, memastikan air jahe tidak terlalu panas, jadi nanti setelah direbus bisa dicampurkan menggunakan air dingin. Lalu yang ketiga, menghindari mengompres area kulit yang luka, iritasi, atau memiliki peradangan akut. Yang keempat, memperhatikan tanda-tanda reaksi alergi pada kulit seperti kemerahan, gatal, dan ruam seperti itu. Dan yang kelima, durasi mengkompres biasanya 15 sampai 20 menit ya Ibu, sampai Ibu itu merasakan nyerinya sudah berkurang. Yang keenam, menggunakan peralatan yang bersih. Dan yang ketujuh, jika nyeri tidak berkurang maka kompres bisa dihentikan lalu berkonsultasi dengan dokter lebih lanjutnya bagaimana. Seperti itu Ibu.
itu penjelasan mengenai rematik dan kompres hangat menggunakan jahe yaitu apakah ada yang ditanyakan Ibu Putri dan keluarganya? Belum. Baik, jika belum, teman saya akan memberitahukan apa alat yang akan digunakan dan bagaimana cara membuat rebusan jahenya ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat rebusan jahe, yaitu untuk mengopres nyeri ibu. Yang pertama bahannya itu ada waslap, terus ada air, ya, ada jahe, ada baskom, dan pelak seperti itu, dan bengkok. Nanti yang pertama ibu bisa menggunakan jahe terlebih dahulu, lalu bisa dipotong-potong, dan selanjutnya nanti ibu bisa merebus air dan masukkan jahe. Nanti kan menjadi panas, tapi nanti kalau biar hangat bisa ditambahkan air dingin biar hangat, tidak terlalu panas. Selanjutnya nanti diulang beberapa kali sampai nyeri ibu hilang. Nanti jika ibu tidak ada alergi, nanti bisa menumbuk jahenya, lalu bisa langsung dikompreskan ke kaki yang ibu rasakan nyeri tersebut. Selanjutnya nanti kita akan melakukan kompres. Ini dibantu oleh teman saya ya. Baik, ini tadi dengan Ibu Putri ya Bu. Ya, baik Ibu Putri tadi skala nyerinya tadi kan ada di angka 4. Nah, itu tadi nyerinya ada di bagian mana Bu? Sebelah mana Mbak yang di pergelangan kaki itu merasa banget nyeri? Oh, pergelangan sebelah kanan ya Bu. Iya. Ya, sebentar ya Bu. Saya pakai handphone dulu ya Bu. Saya buka dulu ya Bu. Ini sih. Jadi yang sebelah sini. Ya, kita akan melakukan kompres menggunakan jahe hangat ya Bu. Saya pasang telaknya dulu. Ini tadi kan airnya rebusan itu masih panas ya Bu. Jadi kita tambahkan air biasa dulu sedikit sampai rasanya itu hangat seperti itu. Bisa dipegang Bu. Ini kalau jahenya digeprek boleh nggak? Boleh, digeprek juga boleh, dipotong-potong juga boleh. Baik, kalau kita pakai waslapnya, kita rendam di sini ya, nanti dikompreskan di kaki ibu yang terasa sakit tadi. Ini dikompres ya Bu di bagian yang tadi ibu merasa nyeri seperti itu ya Bu. Apakah ibunya paham? Paham. Baik, tadi menggunakan air rebusan jahe, kalau airnya masih panas itu dikasih air biasa supaya itu airnya hangat, enggak terlalu panas seperti itu. Nanti dikompres menggunakan waslap ini, ditunggu 10-15 menit. Nah, pada waktu itu juga dilihat Bu, apakah ibunya merasa gatal-gatal atau nanti ada kemerahan atau nanti ada bengkak seperti itu ya Bu. Baik. Ini udah 10 menit ya Bu. Nah, Ibu di sini merasakan gatal-gatal atau enggak Bu? Enggak. Baik, enggak gatal-gatal ya. Saya buka dulu. Ini enggak ada kemerahan juga, tidak bengkak. Nah, kompres ini nanti bisa diulangin beberapa kali, mungkin 3 kali supaya kaki ibu itu sudah tidak nyeri seperti itu. Jadi diulangi 3 kali sampai kakinya tidak merasa nyeri lagi. Lalu setelah itu bisa dikompres lagi menggunakan jahe yang sudah ditumbuk atau jahe yang ada pada yang sudah dikompres tadi ya Bu. Nah, seperti itu. Nanti dikasih jahenya di bagian yang sakit tadi. Seperti ini supaya ada rasa sensasi
hangatnya seperti itu ya Bu. Nah ini jika mau supaya tidak ini ya Bu jatuh-jatuh, Ibu bisa pakai wastafnya ini tadi seperti ini buat mengunci jahenya ya Bu, atau nanti bisa ditali juga. Nah ini juga dikompres selama 10-20 menit seperti itu ya Bu. Sudah ya Bu, sudah 20 menit. Saya bersihkan dulu. Saya ambil. Ini saya bersihkan menggunakan air bersih ya Bu. Baik, selamat ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Apakah dari keluarga sebelum saya akhiri atau ibunya ada yang mungkin belum jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa Bu? Ini kan pakainya kompres hangat jahe. Iya. Itu pakai jahenya ada ketentuannya nggak? Soalnya kan jahenya bermacam-macam gitu jenisnya. Oh iya, baik. Yang bagus pakai jahe apa? Baik. Jadi jahenya itu bisa sebenarnya bisa menggunakan jahe apa aja Bu, tergantung jika misalnya Ibu merasa sakitnya itu di rumah, kalau di rumah adanya jahe yang putih itu ya bisa pakai jahe yang putih, atau ada yang merah juga boleh pakai yang merah. Tapi kalau lebih baiknya mungkin bisa menggunakan jahe merah karena itu kan panasnya itu lebih gimana ya Bu? Lebih efektif ya Bu ya. Itu. Kalau nggak ada jahe merah ya jahe putih aja nggak apa-apa. Seperti itu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Setelah saya lakukan kompres ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah nyerinya sudah berkurang? Enggak, nyerinya ada yang enakan. Soalnya kan dari jahenya kan hangat. Oh iya. Baik, jadi nyerinya sudah berkurang ya Bu. Nah tadi kan skalannya di angka 4, sekarang udah menurun. Udah menurun. Kira-kira dia skala udah Antara 3 sama 2. ya sudah menurun ya Bu. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya dan rekan-rekan izin kembali ke ruang perawat. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa pencet tombol yang ada di atas tempat tidur Ibu, atau nanti Ibu bisa menemui kami di ruang perawat seperti itu ya Bu. Nanti 1 jam lagi saya akan kesini lagi untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami izin kembali ke ruang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.